Pernah ngerasa nggak sih, kayak ada sistem yang sengaja dibikin buat ngelawan kita, yang rasanya, ya nggak adil gitu. Kamu nggak salah kok, permainan ini emang udah disetting biar cuma segelintir orang yang menang. Tapi, gimana kalau aku bilang, justru karena kita tahu aturan mainnya, kita bisa menang. Yuk kita bongkar barang-barang sistem ini dan aku bakal tunjukin gimana caranya kamu bisa jadi pemenangnya. Dan ini bukan teori konspirasi loh ya. Ini tuh rahasia yang sebenarnya ada di depan mata kita, tertulis jelas di aturan mainnya. Dan sekali kamu sadar, cara kamu melihat dunia nggak akan pernah sama lagi, serius. 6,5 triliun dolar. Gila kan? Sebanyak itulah kekayaan yang dikumpulin sama 1% orang paling kaya cuma dalam 1 tahun. Dan ini terjadi di tahun yang sama di mana jutaan dari kita malah kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, apa mereka kerja lebih keras? Oh jelas enggak, mereka cuma tahu caranya. Oke, sekarang kita bedah ya. Lupain deh soal keberuntungan atau nasib sial. Ini semua murni soal matematika. Begini loh cara sistemnya dirancang, selangkah demi selangkah, buat mastiin duit itu selalu ngalirnya ke atas. Nah, ini dia jantung permainannya. Aturan pertama yang mereka pakai itu namanya daya ungkit. Gini deh, uang kamu $1.000, tumbuh 8%, dapatnya $80. Kamu tetap harus bangun pagi buat kerja kan? Nah, uang mereka $1 juta, tumbuh 8% juga, dapatnya $80.000 pas mereka lagi tidur. Itu lebih gede dari gaji setahun kebanyakan orang loh. Ini bukan sulap, ini matematika yang emang dirancang buat nguntungin mereka. Tapi masalahnya, ini lebih dalam dari sekedar duit. Mereka tuh punya keunggulan informasi. Mereka udah tahu pasar mau gerak kemana beberapa jam sebelum kita tahu. Terus, mereka juga dilatih secara psikologis biar tetap tenang pas semuanya lagi kacau balau. Kenapa? Ya karena mereka tahu banget, kita, orang biasa, pasti bakal panik, kita bakal jual rugi. Ketakutan kita itu justru jadi keuntungan mereka. Ngelihat semua ini, wajar banget kalau kamu ngerasa, udahlah, nyerah aja. Kalau permainannya emang udah disetting biar kita kalah, ngapain juga capek-capek main? Nah, di titik inilah 99% orang beneran nyerah. Tapi kamu jangan, karena justru disinilah kekuatannya. Sadar kalau permainannya curang, itu bukan sinyal buat berhenti main. Justru itu peta buat menang. Kenapa? Karena aturan yang mereka pakai itu bisa banget kita pakai buat ngelawan balik. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ada loh senjata rahasia yang kita semua punya, yang bisa membalikan keadaan. Ini dia cara kita ngelawan balik. Kenalan yuk sama Maria. Dia bukan jutawan kok. Waktu umurnya 22 tahun, dia cuma ngelakuin satu hal. Investasi $7.000. Cuma sekali itu aja. Terus, dia lupain. Beneran, dia biarin aja keajaiban bunga majemuk bekerja sendiri. Dan pas umurnya 65, tanpa diapa-apain lagi, uang itu udah jadi hampir $850.000. Jadi apa sih rahasianya si Maria? Dia pakai satu-satunya aset yang orang kaya sekalipun nggak bisa beli. Waktu. Inilah daya ungkit terbesar kamu, senjata rahasia pertamamu. Jadi langkah kemenangan nomor 1 adalah manfaatin waktu. Mulai sekarang juga, nggak peduli sekecil apapun. Mulai lebih awal itu emang kuncinya. Tapi abis itu ngapain? Nah, disinilah kebanyakan orang salah kaprah. Mereka nyari yang seru-seru, yang heboh. Padahal senjata rahasia kita yang kedua itu justru sesuatu yang ngebosenin banget. Gini, dari dulu kita kan diajarin kalau nabung di bank itu aman. Itu cuma ilusi. Inflasi itu diam-diam ngegrogotin duit kamu tiap tahun. Itu artinya kamu pasti rugi. Kenyataannya, aman yang sebenarnya itu adalah soal ngubah cara pikir. Pas pasar lagi anjlok, itu bukan bencana. Anggap aja itu lagi ada diskon gede-gedean buat ngebangun kekayaan. Tapi kalau emang sesimpel itu, kenapa ya banyak banget orang yang gagal? Apa sih sebenarnya musuh terbesar kita pas mau ngebangun kekayaan? Jawabannya, sensasi. Ya, sensasi. Coba deh perhatiin, seluruh industri berita keuangan itu sengaja dirancang buat bikin kamu panik dan reaktif. Mereka jualan rasa takut dan serakah. Soalnya itu yang bikin orang nonton. Dan investor yang gampang reaktif dijamin kalah. Terus di mana cara ngelawan sensasi ini? Jawabannya dengan sesuatu yang ngebosenin. Sebuah sistem. Ini penangkalnya. Simple banget. Aturan pertama, investasikan jumlah yang sama tiap bulan. Nggak pakai nawar. Aturan kedua, cek portofolio kamu cuma sekali tiap 3 bulan. Cukup. Aturan ketiga, atur ulang aset kamu setahun sekali. Udah, gitu aja. Sistem ini ngebuang emosi jauh-jauh dari permainan. Ini langkah kemenanganmu yang kedua, jadi orang yang ngebosenin. Oke, kamu udah punya waktu sebagai sekutu. Kamu juga udah punya sistem yang anti panik.
Nah, sekarang waktunya kita tancap gas. Ini dia langkah terakhir yang benar-benar misahin antara pemenang dan yang cuma ikut-ikutan. $300.000. Coba bayangin, segini nih nilai investasi dari kenaikan gaji 5% aja selama kamu kerja. Duit ekstra yang biasanya habis buat ngopi atau jajan di luar, itu sebenarnya bisa jadi kekayaan yang ngubah hidup loh. Nah, ini dia langkah kemenangan ketiga dan mungkin yang paling penting. Jalan tercepat jadi kaya itu bukan soal investasi paling pintar, tapi soal naikin pendapatan kamu. Kamu nggak bisa berharap kaya dari investasi doang kalau pendapatanmu pas-pasan. Jadi, ciptain sumber pemasukan baru. $100 ekstra sebulan aja kalau diinvestasiin itu dampaknya luar biasa. Oke, jadi kita rangkum ya. Permainannya emang curang. Mereka bisa menang karena punya daya ungkit. Tapi sekarang, kamu punya buku panduannya buat ngelawan balik. Ini dia 3 langkah kemenanganmu. 1. Manfaatin waktu. Mulai sekarang juga. 2. Bangun sistem. Jadi ngebosenin. Jangan emosional. 3. Naikin pendapatan. Bikin keran-keran duit baru. Percaya deh, sistem yang curang itu nggak akan berkutik ngelawan 3 langkah ini. Mungkin sekarang ada yang mikir, ya aku udah telat, atau harusnya aku mulai dari dulu-dulu. Dengerin, pepatah lama ini ada bukan tanpa alasan. Waktu terbaik buat nanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua, ya sekarang, hari ini. Betul, permainannya emang curang. Tapi tahu nggak, aturan bunga majemuk dan disiplin itu nggak peduli kamu siapa. Aturan itu berlaku buat semua orang, tanpa kecuali. Sekarang, kamu udah tahu aturannya, kamu udah pegang buku panduannya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kamu bisa menang, pertanyaannya, apa langkah pertamamu?